Kita masih di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Melarikan diri usai menabrak pengendara motor di 3 lokasi berbeda. Seorang sopir truk asal Blitar dikepung ribuan warga di Tulungagung, Jawa Timur. Pengemudi truk berhasil diamankan polisi usai 3 jam bersembunyi di rumah warga. Sementara truk rusak akibat amukan massa. Truk yang dikemudikan Joko Setiono warga Ponggo Kabupaten Blitar ini menjadi sasaran amuk massa di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis malam. Kemarahan massa dipicu akibat ulah sopir truk yang kabur usai terlibat kecelakaan lalu lintas di 3 lokasi yang berbeda. Kejadian bermula ketika truk yang dikemudikan Joko Setiono menabrak seorang pengendara motor di jalan raya masuk desa Watesproyo, Kecamatan Besuki. Namun bukannya berhenti, sopir truk justru melarikan diri. Pada saat kabur tersebut, truk kembali menyerempet sebuah mobil di desa Bandung, Kecamatan Bandung. Tak berhenti sampai di situ, truk yang terus melaju ke arah utara kemudian kembali menabrak seorang pengendara motor di jalan raya masuk desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, dan sopir truk terus kabur. Ketika banyak warga yang mengejar, sopir truk memarkir truknya dan bersembunyi di salah satu rumah warga di desa Gandong, Kecamatan Bandung. Mengetahui hal tersebut, massa yang geram mengepung rumah tersebut. Hampir 3 jam bersembunyi dan nyaris menjadi sasaran amukan massa, sopir truk diamankan polisi. Sopir tersebut jangan sampai ada amuk massa. Alhamdulillah dengan kekuatan dari unsur Sabara, dari Pak Kasat Lantas juga hadir, Kasat Sabara juga hadir, mengamankan, kemudian pelaku bisa kita evakuasi. Saat ini sudah kita bawa ke Polres Tulungagung, baik itu kendaraan truk dan tersangkanya sudah kita amankan di Polres Tulungagung. Sementara itu, korban yang ditabrak pelaku mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Kasus ini ditangani Unit Penegak Hukum Satlantas Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainus melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membekuk 10 dari 16 tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur dari sel tahanan. 3 hari lalu pemirsa ini terjadi dan ke-16 tahanan itu melarikan diri dengan cara memotong tralis besi menggunakan gergaji yang diselundupkan oleh istri salah satu tahanan. Upaya pengejaran terus dilakukan aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat terhadap 16 tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur pada Senin dini hari lalu. Setelah sebelumnya telah meringkus 2 tahanan, kali ini petugas kembali meringkus 8 tahanan lainnya di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan luar Jakarta. 8 tahanan beserta seorang wanita yang merupakan istri dari salah satu tahanan kabur hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat digelandang dalam gelar perkara. Ke-16 tahanan itu berhasil melarikan diri dengan cara memotong teralis besi menggunakan gergaji yang diselundupkan oleh RA, istri dari salah satu tahanan. Untuk mengelabui petugas, selama proses penggergajian sel selama 3 minggu, para tahanan pun bernyanyi bersama dengan suara lantang. Kami turut mengamankan Rizky Amelia, berdiri. Ini adalah istri dari Sarifuddin yang diketahui membawa atau menyelipkan gergaji pada saat membesuk tahanan, kemudian gergaji tersebut digunakan untuk memotong tali secara bergantian, ya, setidaknya selama kurang lebih sekitar 3 minggu, ya, bergantian sambil bernyanyi, ya, sehingga mengelabui suara dan sebagainya. Kini polisi masih memburu 6 tahanan lainnya yang diduga telah kabur keluar Jakarta. Dari informasi selanjutnya pemirsa, seorang pelajar ditangkap polisi karena membobol ATM di Kediri, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku juga mengaku sebelum membobol ATM sempat membobol toko rokok elektrik. Mesin ATM yang terletak di Jalan Imam Bahri, Kota Kediri, Jawa Timur, ditemukan rusak parah setelah berusaha dibobol pencuri. Pelaku berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Kediri Kota.
Ironisnya pelaku berinisial JMS masih berstatus pelajar. Pelaku mengaku sebelum melakukan aksi membobol mesin ATM, pelaku terlebih dahulu melakukan pencurian pada sebuah toko rokok elektrik di Jalan Kapten Tendian, Kota Kediri. Setelah sukses menggondol barang-barang di toko rokok elektrik, JMS langsung bergerak ke mesin ATM yang berada di Jalan Imam Bahri, Kecamatan Pesantren. Pelaku kemudian mencongkel mesin ATM dengan linggis di bagian penutup berangkas. Yang sebelumnya dia juga melakukan pencurian pemberatan di toko gas vapor, selanjutnya dia menuju ke ATM Bank Jatim di Pesantren Kota Kediri, kemudian dia masuk ke ATM tersebut, kemudian dia langsung mencongkel bagian bawah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Namun mengingat pelaku masih di bawah umur, maka kepolisian akan melakukan penyesuaian terhadap penanganan kasus ini. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor menyerahkan aset sertifikat tanah di kawasan Tanah Sereal kepada pemerintah Kota Bogor. Ya, lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan kampung atlet pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Ya, pemirsa, setelah 14 tahun terkendala, aset tanah milik pemerintah Kota Bogor yang berada di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat resmi memiliki sertifikat. Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor menyerahkan sertifikat tanah aset Pemkot Bogor di Kelurahan Kayu Manis, Tanah Sareal seluas 12 hektar yang akan dibangun menjadi kampung atlet. Proyek pembangunan kampung atlet itu nantinya akan digunakan pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor juga meluncurkan layanan elektronik bagi masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pertanahan. Sampaikan sama Pak Wali Kota sudah menyampaikan terima kasih karena itu sudah kegiatan yang 14 tahun yang terkendala, dan Pak Wali Kota tadi sudah menyampaikan di forum, beliau atas nama Wali Kota Bogor menyampaikan terima kasih terhadap penerbitan sertifikat aset Pemkot di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, dan itu akan dibangun. Konsepnya untuk kampung atlet, kami hanya memberikan dukungan terhadap legalisasi aset. Kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Yasmin Atania. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, PT Pos Indonesia menyalurkan bansos sembako dan PKH Triwulan 1 di Magelang. Dalam 4 hari, pemirsa, penyaluran bansos sudah mencapai 97%. PT Pos Indonesia telah memulai penyaluran bantuan sosial dan program Keluarga Harapan, salah satunya di Magelang, Jawa Tengah. Diharapkan penyaluran bantuan akan selesai pada akhir bulan ini. Alokasi bansos tahun 2024 bertambah dibandingkan tahun lalu seiring dengan pembaruan data dari Kementerian Sosial. Terkait mekanisme penyaluran bansos, PT Pos Indonesia memberlakukan 3 metode penyaluran agar mudah digapai oleh masyarakat. 2024 alhamdulillah jumlahnya terus bertambah, ya, karena seiring dengan Kementerian Sosial terus melakukan update data ya. Jadi mereka yang sudah tidak layak lagi diberikan, itu diberikan data pengganti, kemudian beberapa KPM yang selama ini dibayarkan melalui perbankan, kemudian tidak bisa disalurkan karena KPM-nya mungkin tidak berada lagi di tempat, itu diberikan kepada PT Pos. Para penerima bansos merasa sangat terbantu dengan hadirnya program Bansos Pos Indonesia. Salah satu penerima bansos berharap ke depannya program ini tetap berlangsung agar semakin banyak warga yang ikut terbantu. Saya seorang janda, anak 1, sehari-hari saya jaga anak sama buat kue, dititip kue di warung-warung. Terima kasih dapat bantuan dari kantor pos berupa uang dan diantar ke rumah langsung. Harapan saya supaya bantuan ini bisa merata ke tetangga-tetangga kanan kiri saya yang mungkin membutuhkan bantuan. PT Pos Indonesia optimistis penyaluran bansos akan berjalan lancar, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai target. Hal ini karena PT Pos Indonesia sudah memiliki pengalaman menyalurkan bansos ke seluruh Indonesia.
Tim Liputan iNews melaporkan.